Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi tetap saya semangat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Ini di kesempatan kali ini kita lihat untuk perkembangan tanaman melon kita yang menggunakan metode lesehan, metode semi ajir, juga metode semi leseh. Artinya juga menggunakan ajir, juga menggunakan media telasah untuk menjalarkan di antaranya cabang utama dan cabang 23 sebagai leseh di tengah-tengahnya. Nampak seperti ini. Ini langkah yang pertama, berumur antara 22, 23, 24. Sangat cocok sekali, yaitu penalian seperti ini. Penalian seperti ini memungkinkan cabang yang tengah, cabang yang utama kita rambatkan di ajir, cabang yang kedua seperti ini. Ini adalah cabang kedua, ini cabang ketiga. Ini nanti kita jalarkan di tengah. Ini kita coba berada di tengah-tengahnya. Nah, nampak di kejauhan ini adalah kita berada di tengah-tengahnya berupa tempat rambatan. Tempat rambatan ini digunakan untuk mengumpulkan daun di cabang kedua dan ketiga, di mana cabang yang pertama kita rambatkan di atas searah ajir. Nampak seperti ini. Ini adalah cabang yang tengah. Ini kita rambatkan naik ke atas sesuai ajir. Kemudian cabang yang kedua ketiga ini digunakan sebagai rambatan. Artinya 3 cabang ini dipelihara semua. 2, 3 kita rambatkan di tengah, yang satu naik sebagai rambatan di ajirnya. Salah satu fungsi yang utama yaitu membuang tunas air. Nampak tunas air yang banyak seperti ini. Ini adalah tunas yang tidak produktif, yang menghabiskan energi nitrogen terlalu banyak, sehingga nantinya akan mengurangi efektivitas tanaman, efektivitas di daun yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan vegetatif, nanti digunakan untuk pertumbuhan vegetatif, namun vegetatif yang tidak ada fungsinya karena banyak daun, tapi untuk buah-buahnya, untuk ketebalan daun, besar batang kurang maksimal. Nampak seperti ini. Ini yang kita berada di paritnya. Ini nanti setelah panjang, nampak seperti ini. Ini nanti kita sisihkan, kita rambatkan di tengah. Namun seiring masih pendek, ini kita biarkan dulu. Nanti searah beberapa waktu nantinya akan tinggi, kemudian kita arahkan ke tempat untuk rambatannya. Nampak seperti ini. Lama ojo lali. Malah kok enek. Ojo lali jadine. Walah wis lali lho. Mbok elekne ojo lali jadine. Iki kanune iki lak ono, Mbak, kembange dilak Oh, pisan. kembange? Heeh. Oh, nggih. Kembange 2 cabang dilaki. Ngo ben iso serempak woi. Gunamu barang, Mbak. Lah ini gak video gak aruh ini. Andap tok to, Kak. Yo serta 2, 3 cabang di ketiak daun apa ki meng calon-calon bunga, terus wiwilan dilaki kabeh. Nampak ibu-ibu yang sudah kegiatan dari dapur mengikuti metode mengikuti seleksi untuk perawatan. Ini di kejauhan juga dilakukan, yaitu pengendalian hama penyakit untuk mencegah hama ulat, juga hama trip apis, juga yang paling bagus yaitu diantaranya pencegahan, yaitu berupa jamur daun seperti trotol, juga embun tepung. Nampak seperti ini. Ini yang di beberapa titik ada serangan jamur, namun bisa diatasi dengan interval penyemprotan yang lebih
intens sehingga nanti tidak bisa menjalar sampai ke atas. Sisi lain perawatan ini adalah membersihkan rumput. Nampak ini adalah yang hampir selesai, hampir finish untuk rumput-rumputnya, dimana rumput ini di tengah-tengahnya yang sebenarnya ada cabenya kita bersihkan biar nanti saat menjalar kita tidak kewalahan untuk mengurusi rumput-rumputnya. Nampak seperti ini yang kemarin yang kita pasang, yaitu tali rafia seperti ini yang sudah direkatkan, sudah ditali, nanti tinggal menunggu pembesaran daun, besarnya daun nantinya akan seiring waktu akan kita tali berlanjut untuk ke depannya. Kita berusaha melihat untuk pestisida. Kebetulan ini kita berada di dekat lokasi penyemprotan. Fungsi dari pewiwilan ini sebenarnya lebih ke arah pertumbuhan yang lebih maksimal, biar cabang 1, 2, 3 di pupus-pupusnya maksimal tumbuh memanjang, besar batang, juga banyaknya daun yang produktif nantinya digunakan untuk pertumbuhan pembuahan. Karena adanya wiwilan yang tidak digunakan, akhirnya tanaman ini nampak rimbun, pendek, sehingga banyak dihabiskan di daun-daun yang tidak produktif. Ini difokuskan 3 cabang yang produktif biar nanti buah lebih besar, juga lebih banyak. Ini nampak di kejauhan, berarti kita berada di pojoknya Amanda Tavi 22 hari 23. Ini perawatan wiwilan juga penalian. Ini kita bergeser ke sebelah depan untuk melihat, yaitu pestisida yang kita gunakan sangat banyak sekali, karena beberapa pencegahan memungkinkan untuk banyak, karena di daun juga di jamur beda obat, juga beda jenis. Nampak seperti ini berwarna kekuningan adalah di dalamnya berupa mancozeb propinep. Kita campur dimetemab untuk 1 kilo mancozeb, 1 kilo propinep, kemudian 250 gram yaitu dimetemab dengan merek dagang Suhli. Kemudian ada nutrigan ini sebagai unsur hara makro dan mikro untuk pertumbuhan juga. Ini ada folium 20 10 10 kalau nggak salah. Ini memang dirancang untuk pertumbuhan daun, maka dari itu ini selalu dipakai selama pertumbuhan daunnya masih digunakan. Ini nanti dihentikan sampai berumur kurang lebih setelah pembuahan, nanti kita ganti yang unsur P dan K-nya tinggi. Kemudian ada pentacur seperti ini. Pentacur ini yang kita gunakan dari awal saat setelah banjir sebagai anti busuk daun, layu, juga busuk batang. Promomokap hidroklorid 722 gram dan pengaturnya seperti itu. Kemudian ditambah lagi zat pengatur tumbuhnya Hopsanol. Ini adalah untuk pertumbuhan ke atas juga menyamping agar lebih maksimal untuk tumbuh-tumbuhnya karena zat pengatur tumbuh. Nampak seperti ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis obat yang kita mix jadi satu, dimasukkan tangki, kemudian kita aplikasikan. Ini dalam 5.400 batang. Kemarin 3 tangki, sekarang sudah 4 tangki guys, karena masih kecil ini juga tidak begitu banyak, maka dari itu kita agendakan, kita kondisikan setiap 2-3 hari sekali. Nanti untuk bahan-bahan ini kita tambah, yang semula 2 sendok kita naikkan 3 sendok, seperti itu teknisnya. Obatnya sama, hanya kita naikkan untuk dosis-dosisnya saja. Seperti ini. Kemudian ada lagi yaitu paraquat dichlorida.
para klode-klode yang berwarna biru ini untuk mengendalikan rumput-rumput yang berada di tengah, yang berada mengganggu di rambatan-rambatan, sehingga nanti nampak bersih, nampak bebas terhadap rumput-rumput. Ini juga memakai corong, ini persis yang kita gunakan di lahan padi. Seperti ini corong yang kita modif, tangkinya sama, obatnya kita kebetulan memakai 150 SL, pemakaiannya 150 mili. Seperti ini cintongnya. Juga kita tambahkan dengan bahan aktif Ventoat seperti Canon. Ini kalau nggak salah dalamnya Ventoat merek dagang Darmasan guys. Ini untuk kita campurkan di Herbie biar ada beberapa ulat, ada beberapa hama, juga baunya nanti akan hilang dengan sendirinya karena hama juga bersembunyi di dalam rumput. Ini nampak sumurnya sangat cetek guys bahasa Jawanya. Ini hanya beberapa 2 meter gak sampai, sudah 180 cm kurang lebih sudah ada air. Maka dari itu harus wajib dengan sumber mata air seperti ini, karena kita membutuhkan selalu penyemprotan. Maka dari itu sumber air harus diwajibkan ada. Kita kembali ke lahan, kita lihat dari pinggir saja. Kita berada di pinggir pematang, ini nampak sudah melebat daun-daunnya. Perawatannya yaitu kita terapkan sedia payung sebelum hujan, artinya ada nggak ada perlakuannya 2-3 hari semprot, 2-3 hari semprot. Seiring dengan tanaman dewasa kita tambah untuk dosis-dosisnya. Nampak seperti ini di kejauhan ibu-ibu melakukan pewiwilan juga penalian. Kita berusaha masuk lagi. Nampak seperti ini. Ini di beberapa waktu nanti akan kita susul dengan menggunakan pupuk lagi, namun kita selesaikan untuk wiwilannya ini biar nanti tidak tumpang tindih aplikasinya. Salah satu kita selesaikan dulu, baru kita lanjut untuk perawatan yang lainnya. Kurang lebih seperti ini guys. Untuk perawatannya tidak sulit juga tidak mudah, biasa-biasa saja. Yang penting setiap harinya perlu dilakukan perawatan, penalian, pewiwilan, juga perambatan. Nanti setelah setengah batang ini sudah berkurang untuk aplikasi yaitu penaliannya. Ini berwarna hitam yang sudah dilakukan herbisida. Ini yang menguning kemarin imbas dari kelebihan herbisida paraquat-dichlorida. Nampak seperti ini juga menguning. Ini yang dilihat di pematang ini sudah bersih dari herbisida. Ini nanti jika dibiarkan akan tumbuh lebat, juga mengganggu untuk rambatan-rambatannya ini. Nah, seperti ini. Ini kemarin yang terkena banjir ke sini sudah pulih, sudah bagus, kembali semula. Mudah-mudahan tidak ada banjir lagi, karena seiring dengan menurunnya potensi hujan mendekati musim kemarau, sehingga tanahnya yang digendaki seperti ini lembab, basah, namun tidak kering, juga tidak menggenang, sangat cocok untuk tanaman melon. Kurang lebih gitu guys. Ini dilanjutkan untuk penalian berupa over-overnya, biar nanti juga hemat tenaga, juga hemat biaya. Kurang lebih gitu guys untuk review hari ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.